Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Anselmus Amoyemesya dalam renungan pada hari Rabu biasa pekan yang ke-11. Semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat selalu. Saudara, hari ini juga adalah hari pertama dalam novena kepada hati Yesus yang Maha Kudus. Tentunya kita selalu mohon agar lautan kasih Tuhan senantiasa mengalir dalam kehidupan kita, terutama agar kita semakin lemah lembut dan rendah hati seperti hati Yesus sendiri. Saudara, bacaan-bacaan kitab suci pada hari ini mengantarkan kita untuk merenungkan betapa Allah sungguh memperhatikan apa yang kita lakukan. Injil hari ini, Yesus menasihati para muridnya agar dalam berbuat kebajikan, berdoa dan berpuasa, mereka tidak mencari perhatian manusia, melainkan berbuat dengan tulus di hadapan Allah. 3 bentuk kesalehan Yahudi kuno, yaitu sedekah, doa, dan puasa, disebut secara langsung oleh Yesus. Tetapi ia menekankan bahwa semua itu tidak boleh menjadi pertunjukan rohani, melainkan sebagai bentuk relasi pribadi dengan Allah. Yesus memakai istilah upah bagi mereka yang memamerkan kesalehan. Mereka memang mendapat upah, tetapi hanya dari manusia, bukan dari Allah. Sebaliknya, mereka yang melakukan segala sesuatu secara tersembunyi akan dibalas oleh Bapamu yang melihat yang tersembunyi. Sementara dalam bacaan pertama, dari surat kedua Rasul Paulus pada jemaat di Korintus, pasal 9 ayat 6-11, Rasul Paulus menekankan prinsip menabur dengan murah hati akan menuai dengan murah hati. Kebaikan dan kemurahan hati bukanlah tindakan satu kali, melainkan suatu gaya hidup yang ditandai oleh kepercayaan kepada Allah yang mencukupkan dan mengalirkan berkat kepada orang lain. Hati yang bersuka cita dalam memberi adalah hati yang serupa dengan Allah sendiri. Hal ini juga ditegaskan oleh Santo Yohanes Chrysostomus. Jika engkau tidak dapat berdoa dalam gereja, maka berdoalah dalam hati dan batinmu. Dimanapun engkau berada, Allah ada di sana. Dan Paus Benediktus ke-16 mengingatkan, doa, puasa, dan amal adalah 3 ekspresi dari pertobatan yang sungguh dan kesalehan sejati yang mengarahkan hati kepada Allah, bukan kepada ego kita. Saudara-saudara terkasih, pesan Yesus sangat relevan di zaman ini. Ketika kita hidup di tengah budaya pencitraan dan kesalehan yang mudah menjadi tontonan. Media sosial seringkali menjadi panggung kesalehan semu. Kita bisa saja memamerkan sedekah, doa-doa kita, bahkan kegiatan rohani, bukan karena cinta kepada Allah, tetapi demi disukai, dikomentari, dan dipuji manusia. Ataupun apa yang kita lakukan kepada orang lain untuk dipuji. Hari ini Yesus mengajak kita memurnikan motivasi rohani. Apakah aku memberi karena belas kasih atau karena ingin dianggap dermawan? Apakah aku berdoa karena rindu berjumpa dengan Allah atau hanya supaya orang tahu aku religius? Apakah puasaku membawa pertobatan atau sekadar formalitas? Kesalehan sejati tumbuh dari hati yang rendah dan terbuka kepada Allah. Ketika kita berdoa di ruang tersembunyi, bukan berarti Allah tidak tahu. Justru di sanalah keintiman yang sejati dibangun. Ketika kita memberi tanpa mempublikasikan, kita sedang menanam dalam ladang kerajaan Allah. Seperti kata Santa Teresa dari Kalkuta, lakukanlah hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Tuhan tidak memanggil kita untuk sukses, tetapi untuk setia.
Saudara-saudara yang terkasih, mari hari ini kita melakukan kebaikan dengan tulus, berdoa dengan dalam keheningan hati, dan berpuasa dengan penuh kerendahan. Jangan takut bila dunia tidak melihat, sebab Allah yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya dengan kasih yang melimpah. Tugas rohani kita hari ini, lakukan satu kebaikan tanpa memberitahu siapapun. Doakan satu orang yang menyakitimu tanpa ia ketahui. Dan puasalah dari keinginan untuk dipuji. Seperti kata Mazmur hari ini, orang benar murah hati dan penuh belas kasih, dan kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Semoga hati Yesus yang Maha Kudus, yang penuh kasih murni, menjadi teladan dalam seluruh tindakan kita. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atasmu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.